Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Setiap kita, saya tahu kita berasal dari suku-suku dan etnis yang berbeda. Kita juga pernah mempercayai kisah-kisah yang didongengkan oleh nenek kita, orang tua kita, kisah-kisah legenda yang menjadi budaya dari suku-suku tertentu, dan banyak yang kita percayai juga menjadi falsafah hidup kita. Tetapi Alkitab menyatakan, pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Setiap kita, sekalipun kita berkata bahwa saya sudah menjadi percaya, saya sudah jadi orang Kristen, tetapi ada banyak juga dari antara kita yang masih mempercayai kisah-kisah legenda bahwa itulah kenyataan atau kebenaran yang terjadi. Rasul Paulus mengingatkan, jauhilah hal-hal yang berbau tahayul, dongeng-dongeng nenek tua, kisah-kisah legenda. Janganlah kiranya itu menjadi satu kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita ingin tahu, lebih baik kita membaca Alkitab. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, bukan dongeng, bukan legenda, tetapi nyata penyertaan Allah, kehadiran Allah, perlindungan Allah, dan panggilan Allah dalam setiap pribadi yang diceritakan. Dan kita boleh mengambil teladan hidup yang benar dari setiap nabi-nabi, orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukankah kita juga adalah orang-orang pilihan, ranting-ranting pilihan, sehingga kita dilekatkan pada pokok anggur yang benar. Karena itu, mulai dari sekarang melatih diri kita. Latihlah diri kita beribadah. Kalau bicara ibadah, bukan hanya 2 jam di gedung gereja. Ketika engkau datang beribadah atau kebaktian di hari Minggu di satu gedung gereja, di situ kamu belajar kebenaran firman Tuhan. Di situ kita membangun komunitas orang percaya. Tetapi ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya dimulai ketika engkau melakukan di dalam kehidupanmu setiap hari. Sesuai Roma 12 ayat 1, ketika engkau datang beribadah, ibadah yang sejati adalah saat kita mempersembahkan tubuh kita ini jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Berarti memang harus dilatih, sebab kita harus menjadikan daging kita mati dan kita hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang dikuduskan. Kita harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu perlu latihan. Jadi latih diri kita beribadah. Kalau kita mungkin juga melatih badan kita untuk hidup sehat, pola makan yang benar, olahraga, pola tidur yang benar, istirahat cukup dan sebagainya, itu terbatas gunanya. Tetapi kalau kita melatih diri kita dengan ibadah yang sejati, ibadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk hidup ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan beribadah kepada Tuhan menentukan nasib kekal kita. Melatih tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu menentukan nasib kekal kita. Selamat berlatih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.